Menjelang diberlakukannya gencatan senjata di jalur Gaza, mulai Minggu 19 Januari, pasukan Israel melakukan sejumlah manuver militer di jalur Gaza dan tepi barat. IDF mengklaim langkah militer dilakukan sebagai antisipasi pembebasan tahanan Palestina yang merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Di jalur Gaza, militer Israel konsentrasi di seluruh perbatasan dengan Yahudi Israel. Sementara di tepi barat, pasukan IDF menutup sebagian besar pintu masuk Hebron di selatan tepi barat dengan semen berbentuk kubus pada Sabtu 18 Januari. Manuver ini dikhawatirkan menjadi indikasi Israel berniat memindahkan perang dari jalur Gaza ke tepi barat. Sebab pola pengepungan dan blokade ini mirip dengan yang dilakukan IDF sebelumnya. Sebelumnya, Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel mengatakan pertukaran sandera dapat berdampak negatif terhadap situasi keamanan di tepi barat. Menurutnya, keputusan ini diambil untuk mendukung keamanan di tepi barat, khususnya permukiman. Israel juga dilaporkan berniat mengintensifkan kembali operasi militer di tepi barat untuk kembali menangkapi warga-warga Palestina. Hal ini dilakukan sebagai kompensasi atas pembebasan tahanan Palestina dalam kesepakatan pertukaran tahanan. Dengan kata lain, Israel tidak mau stok tahanan Palestina di penjara mereka berkurang drastis sebagai dampak kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Untuk itu, IDF bahkan berniat mengambil kendali keamanan yang selama ini dimiliki oleh otoritas Palestina. Kelompok Houthi Yaman semakin mengganas jelang diberlakukannya gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina. Sebelumnya, milisi pro-Iran tersebut meluncurkan sejumlah rudal ke ibu kota Israel pada Sabtu. Bahkan hanya hitungan jam jelang gencatan senjata, Houthi menyerang kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah. Houthi mengklaim telah menyerang kapal induk Amerika Serikat pada Minggu 19 Januari dini hari. Mereka menargetkan USS Harry Truman dan kapal perang lainnya menggunakan pesawat berawak dan rudal jelajah. Juru bicara Houthi Ayasare menuturkan bahwa serangan terhadap kapal induk Amerika Serikat sebagai bentuk peringatan menjelang gencatan senjata. Houthi menekankan konsekuensi untuk setiap pembalasan terhadap serangan tersebut di tengah-tengah gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Lebih lanjut, Houthi mengatakan kapal induk Amerika langsung meninggalkan wilayah operasi setelah serangan tersebut. Sabtu kemarin, Houthi meluncurkan rudal ke wilayah Tel Aviv. Serangan tersebut memicu sirine berbunyi di pusat kota hingga membuat warga Israel di seluruh penjuru Tel Aviv panik. Sebelumnya pada Jumat, Houthi telah memperingatkan bahwa mereka akan melanjutkan serangan jika Israel tidak patuh pada gencatan senjata dengan Hamas yang akan dimulai pada Minggu 19 Januari pukul 8:30 waktu setempat. Pasukan Israel menyatakan telah bersiap untuk gencatan senjata dengan Hamas yang akan dimulai pada Minggu 19 Januari pukul 8:30 waktu setempat. Di sisi lain, IDF mengaku sudah tidak sabar ingin bertempur kembali jika gencatan senjata sudah berakhir. Melansir Time of Israel, IDF meningkatkan kewaspadaan untuk berbagai skenario yang dapat terjadi saat gencatan senjata mulai berlaku. IDF telah mulai menerapkan prosedur operasional yang diamanatkan dalam perjanjian tersebut. Hal ini merujuk pada penarikan pasukan IDF dari wilayah berpenduduk di Gaza ke zona-zona tertentu yang sudah disepakati. Komando Selatan juga memperkuat pasukan dan pertahanan udara di sepanjang perbatasan dengan Gaza. Demikian dilakukan untuk menanggapi insiden tidak terduga, sebab IDF meyakini akan ada serangan roket di Gaza menjelang gencatan senjata atau bahkan setelah berlaku. Jika kesepakatan gencatan senjata gagal atau tahap kedua tidak dilaksanakan sampai 42 hari, IDF menegaskan pasukan siap segera kembali bertempur sesuai dengan apa yang diputuskan oleh para pemimpin Israel. Kepala Staf IDF Herzi Halevi pada Sabtu 18 Januari malam mengatakan pertempuran dengan Hamas telah menjadi kunci kemungkinan pembebasan para sandera. IDF mengklaim ia telah menorehkan prestasi penting dalam 1 tahun 3 bulan pertempuran. Halevi mengungkit serangan yang mengalahkan sayap militer Hamas dan melenyapkan rantai komando organisasi tersebut dan pemimpinnya Yahya Sinwar. Dia menekankan bahwa pekerjaan pasukan tempur belum berakhir dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Israel telah merilis daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan dalam gencatan senjata mulai Minggu 19 Januari. Setidaknya lebih dari 1.000 tahanan Palestina yang akan dibebaskan berdasarkan ketentuan perjanjian. Berikut beberapa tahanan Palestina terkemuka yang akan turut dibebaskan oleh Israel. Wakil insinyur satu-satunya pembangkit listrik di Gaza, Dirar Musa Abu Sisi, disebut akan dibebaskan pada pertukaran tahanan tahap pertama. Ia ditangkap pada tahun 2011 lalu saat mencari perlindungan bagi keluarganya di Ukraina. Dirar Abu Sisi dituding melakukan ratusan percobaan pembunuhan. Dia juga dituding sebagai otak di balik program pengembangan rudal Al-Hassam. Israel mengecap dia sebagai dalang perlawanan dan ancaman bagi rezim pendudukan. Kemudian, tahanan terkemuka yang masuk dalam daftar yang akan ditukar adalah Zakaria Zubaidi. Zubaidi menjadi terkenal setelah melarikan diri dari penjara paling ketat di Israel, di mana pelariannya saat itu membuat terkejut baik dari Israel maupun Palestina. Komandan utama di Brigade Syuhada Al-Aqsa yang sekaligus sutradara teater itu tekad merangkak sejauh hampir 32 yard melalui terowongan bawah tanah di luar salah satu penjara terketat Israel. Namun demikian, ia ditangkap kembali oleh pihak Israel. Selama sebagai pemimpin militan di awal tahun 2000-an, ia melakukan serangan mematikan terhadap warga Israel termasuk bom bunuh diri yang menargetkan warga sipil. Zakaria Zubaidi menjadi simbol pemberontakan Al-Aqsa yang juga dikenal sebagai intifada kedua melawan pendudukan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.